Bapak bisa lihat ya, ada harga, ada kualitas, ada performa ya. Jadi untuk Bapak sebaiknya untuk pemilihan bibit ini Bapak walaupun harganya sedikit mahal untuk jangka panjang Pak ya sawit kita ini. Jadi pilihlah bibit yang berkualitas ataupun yang unggul. Jadi jangan sampai Bapak menanam bibit abal-abal ataupun bibit yang masih diragukan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi Pak ya. Dan tentunya pada pembahasan video saya kali ini mungkin akan menjadi pembahasan yang sangat menarik Pak ya. Dan Bapak silakan simak. Mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat ya untuk video saya kali ini. Di sini saya akan menerangkan atau berbagi pengalaman tentang dunia sawit ya. Jadi di kebun ini pencapaiannya sangat luar biasa Pak ya, dimana ketika bibit sudah menginjak umur 30 bulan atau 2 tahun setengah, hampir 90% pokok pohon kelapa sawitnya berbuah semua Pak ya, dan sangat baik. Dan disinilah letak pembahasan kita atau poin pembahasan kita. Ketika Bapak di rumah atau rekan-rekan yang sudah menanam bibit kelapa sawit di usia 2-3 tahun, performa sawitnya menunjukkan performa yang sangat baik sekali. Bapak jangan berbangga hati dulu ya, karena di tahap ini adalah fase penentuan di mana Bapak akan menjaga performa ini Pak ya. Nah, ketika umur 2 tahun hingga 3 tahun ini bibit kelapa sawit kita sudah menunjukkan performa yang sangat baik seperti ini, Bapak harus bisa mempertahankan performa sawit Bapak secara berkepanjangan ya. Jadi jangan sampai ketika Bapak sudah melihat performanya sawit Bapak saat ini, Bapak tidak memiliki langkah-langkah yang baik untuk mempertahankan performa sawit Bapak ya. Jadi ketika sawit kita sudah menginjak umur 2 tahun hingga 3 tahun, Bapak harus memiliki tujuan ya, yaitu tujuan untuk mempertahankan performanya ya. Jadi Bapak bisa lakukan pemupukan secara rutin, dan ketika hasil panen atau hasil produksi buahnya baik, Bapak bisa menambahkan pupuknya. Ini akan menjadi salah satu pendukung performa sawit kita ya. Jadi ini adalah bibit kelapa sawit di usia 30 bulan, yaitu di masa selekas kastrasi Pak ya. Kastrasi ini sudah berakhir dan ini mulai berproduktivitas dengan baik. Jadi di fase ini Bapak harus benar-benar memiliki tujuan atau memiliki agenda untuk mempertahankan performa sawit Bapak ya, sehingga pokok kelapa sawitnya dapat terus berbuah banyak seperti ini Pak ya. Jangan sampai ketika Bapak sudah melihat performanya saat ini, Bapak tidak memikirkan langkah-langkah berikutnya ya. Itu sangat salah sekali, karena memang langkah-langkah selanjutnya ini sangat diperlukan untuk setiap pokok pohon kelapa sawit ini Pak ya. Jadi Bapak jangan sampai menyepelekan performanya ya, ketika saat ini buahnya sangat lebat dan banyak, tapi Bapak tidak memiliki langkah-langkah berikut untuk menjaga performa ini ya. Itu sangat salah sekali. Jadi ketika Bapak sudah melihat performanya bagus, Bapak harus bisa mempertahankan. Jangan sampai Bapak acuh ya, ataupun Bapak menyepelekan, tidak memberi pupuk dengan rutin. Ini sangat salah sekali. Dan untuk masalah bibit Pak ya, ada harga pasti ada kualitas, dan ada kualitas pasti ada performa Pak ya. Jadi sebaiknya untuk bibit ini Bapak usahakan untuk membeli bibit yang unggul ataupun yang berkualitas Pak ya. Jika sawitnya ingin berbuah seperti ini, saya tidak menyalahkan untuk rekan-rekan ataupun bapak di rumah yang sudah menanam bibit abal-abal ataupun bibit cabutan.
itu mungkin ada problem tersendiri. Tapi alangkah baiknya jika kita untuk bibit ini usahakan bibit yang unggul ataupun yang berkualitas Pak ya. Karena ketika kita sudah tanam dan terlihat buahnya, itu akan menjadi salah satu kebanggaan dan menambah kesemangatan kita ya jika bibitnya baik. Tapi jika kita menanam bibit abal-abal ataupun bibit cabutan, itu apa namanya Pak ya, dalam dunia persawitan kita ini mungkin kita masih ragu Pak ya untuk performanya apakah baik atau apakah tidak ya. Jadi ada baiknya Bapak untuk pemilihan bibit ini Bapak silakan pilih bibit yang terbaik ya, yaitu bibit unggul ataupun bibit yang berkualitas. Walaupun harganya sedikit mahal, tapi performanya baik seperti ini, itu akan tidak akan menjadi masalah kita ya. Tapi jika kita membeli bibit abal-abal ataupun bibit cabutan, itu masih sangat diragukan. Dan sayang sekali penanaman kita ini untuk jangka panjang ya. Jadi pilihlah bibit yang berkualitas ataupun bibit unggul, dan Bapak bisa menjaga performanya. Mungkin jika Bapak ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar untuk jenis bibit apa ini ataupun bagaimana. Saya akan menjawab dari sepengetahuan saya ya. Jadi saya ulangi lagi untuk pembahasan topik pada video saya kali ini. Di sini saya hanya membahas tentang bagaimana kita menjaga performa yang berkelanjutan untuk bibit sawit kita ya. Jadi ketika kita sudah melihat performa sawit kita di usia 2 tahun setelah kastrasi akhir, Bapak harus bisa mempertahankan performanya ya, sehingga dapat berbuah dengan baik secara berkepanjangan ya. Jangan sampai ketika Bapak sudah melihat performanya, Bapak tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga performa itu ya. Di sini langkah-langkah sangat diperlukan Pak ya untuk menjaga performa sawit kita. Jadi setelah masa kastrasi dan untuk masa berkepanjangan, Bapak harus memiliki langkah-langkah, yaitu perawatan, pemupukan, dan bagaimana Bapak bisa mempertahankan performa ini ya. Jadi baik, mungkin tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan untuk video saya kali ini. Untuk para rekan-rekan pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada, semoga sukses budidaya tanaman kelapa sawitnya, buahnya selalu lebat dan terhindar dari segala jenis hama Pak ya. Jadi silakan jika rekan-rekan ingin bertanya ataupun sharing, silakan tinggalkan komentar ya. Jika ada waktu, pasti saya jawab ya pertanyaan dari bapak-bapak atau rekan-rekan ya. Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.